Menyambut
Saudara jemaat semua yang upu Yesus sayang, dan par semua yang ikut kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, Dea, salam. Salam par saudara semua yang baru pertama kali ikut kebaktian dan katong. Upu Yesus berkati saudara semua. Saudara jemaat, sebelum kebaktian hari ini, hari Domingo tanggal 29 bulan 1 tahun 2023, per jemaat katong mau sampaikan berita jemaat begini.
yang layani kebaktian jam 9 saat ini dilayani oleh Bapak Pandita IWJ Hendricks, dan kebaktian di Gereja Jemaat Kasih RST dilayani oleh Bapak Pandita Cenoya pakai tata kebaktian etnik hari Domingo. Firman Tuhan ketong baca dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Sumbangan saudara jemaat, dalam minggu ini ada sumbangan kepeng 1 juta rupiah dari satu keluarga di unit 3 sektor Kenanga, dan 500.000 rupiah dari keluarga Ibu Ita Lukai di unit 3 sektor Dahlia. Parbanto bikin bayar rumah gereja Jemaat Kasih di RST. Persumbangan itu badan pelayan jemaat mau bilang dangke banyak dan doa par upu Yesus kasih berkat mengalir penuh-penuh par saudara. Donci par buka kebaktian, nyanyian GPM nomor 18 diulang 2 kali. Sampai di sini juga ketumpung berita jemaat hari ini, dangkelai sudah dengar akang, upu Yesus sayang ketong semua dari sekarang sampai terus-terus. Tabea, salam. Saudara jemaat, mari ketong mulai ketumpung kebaktian pagi ini. Siu Tuhan, oras ini ketong datang per Tuhan, ketong berdiri lah panggil Bapa yang paling kudus dari semua-semua. Puji Tuhan, katong puji-puji Allah yang paling hebat dari semua-semua. Tagala Tua pun sayang deng hati baik yang seng pernah putus-putus, antua sukasi hari ini jadi par katong. Katong mau minta dangke banyak dari Tuhan, katong mau angka donci deng hati sanang par katong pung alasa. Katong mau sembah Tuhan yang sukasi hidup ini par katong. Biar Bapa di sorga, antua pung anak satu areng-areng dan tua pung roh ada yang katong dalam kebaktian ini. Allah jua kasih tua pun damai por katong semua. Amin. Puji Tuhan. Jemaat menyanyikan nyanyian Jemaat 194. Berjumpa lagi di tempat ini.
Mari ketong ingat dan mengaku dosa. Sabangkali ada banyak orang yang seng unjuk kabar baik itu pung terang. Dong macam ada pura-pura lah bikin diri betul. Waktu dong iko kabaktiang. Mar dalam dong pung hidup hari-hari, dong seng baku sayang. Seng hunju hati baik par satu dengan lain. Saudara, mari ketong duduk, tado-tado, lah ingat-ingat ketong pung dosa, deng salah par Tuhan. Deng mengaku akan di muka Tua. Saudara jemaat yang mengaku dosa masing-masing di muka Tuhan, sekarang dengar Tuhan pun pesan dari Yesaya 44 ayat 22 akan berbunyi begini. Beta su hapus segala dosa yang alidong bikin, tagal melawan beta, macam dengan awang yang dapat tiup ilang-ilang puluh, dan kasih bersih ale dong pung dosa-dosa macam dengan kabut pagi-pagi hari yang dapat sapu habis dari angin. Balik jua por beta, tagal beta su kasih bebas ale dong. Hidup ikut Tuhan pung mau. Saudara, angka muka lalia. Kabar baik pung terang itu masih ada sama-sama dengan katong. Api Injil tu masih menyala per katong. Lah katong mau kasih biar terang itu hilang kah? Katong mau kasih tinggal api Injil tu mati kah? Katong ni bukan sapa-sapa. Ma Tuhan suutus katong ni menjadi garang dan terang par dunia. Tagal itu, katong mesti usaha sungguh-sungguh parunjuk kabar baik dan kasih tarang dunia. Katong mesti jadi Tuhan pun saksi, lah unjuk kalau Antua su kasih bebas, kasih damai, dan kasih selamat manusia. Jemaat dipersilakan berdiri. Katong nyanyi dan penyanyi dari nyanyian GPM nomor 181 ayatnya yang kedua. Setia-setia mengabdi. Mengabdi
Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengar pujian dari Ukulele Orchid Ensemble.
kasih untuk pujiannya. Baca dan dengar Allah pung ajarang. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, katong pung Raja yang pegang perintah di surga dan antero dunia. Oras ini, katong mau dengar Tuhan pung ajarang. Katong minta biar Tuhan kasih Tuhan pung roh, supaya katong bisa dengar dan bikin Tuhan pung ajarang ini dan sungguh-sungguh dalam katong pung hidup hari-hari. Amin. Tuhan pung ajarang di pagi ini akan ada di Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12. Akan pun judul begini, orang yang paling beruntung. Waktu Yesus lihat orang banyak tuh, antua naik gunung lah duduk parkas belajar dong. Antua pun murid-murid juga datang dekat-dekat antua. Terus antua mulai kasih belajar dong semua. Antua bilang, orang-orang yang sadar kalau dong perlu Allah, dong tuh paling beruntung. Tagal dong sudah jadi Allah pun orang-orang, deng antua pegang perintah jadi raja pardong. Orang-orang yang pun hati susah, dong tuh paling beruntung. Tagal Allah nanti bikin dong pun hati senang. Orang-orang yang rendah hati, dong tuh paling beruntung. Tagal Allah nanti kasih semua yang antua su janji itu pardong. Orang-orang yang ingin pas kali par bikin apa yang betul iko Allah pun mau, dong tuh paling beruntung. Tagal Allah nanti kasih apa yang dong ingin tuh pardong. Orang-orang yang pung hati baik par orang lain, dong tuh paling beruntung. Tagal Allah nanti kasih unjuan tuh pung hati baik par dong lain. Orang-orang yang pung hati bersih, dong tuh paling beruntung. Tagal dong nanti lihat Allah. Orang-orang yang bikin damai orang bakal lai, dong tuh paling beruntung. Tagal dong nanti dapat panggil par Allah pung anak-anak. Orang-orang yang dapat siksa tagal bikin Allah pung mau, dong tuh paling beruntung. Tagal dong sudah di Allah pung orang-orang dengan tua pegang parenta par dong. Kamong paling beruntung kalau orang hina kamong, siksa kamong, deng bikin busuk kamong pun nama. Tagal kamong iko beta. Barang dolo-dolo juga Allah pun juru-juru bicara dapat bikin macam begitu. Jadi mari bersuka dengan hati senang, tagal Allah nanti kasih hadiah besar pada kamong di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kali ini kita punya pemberitaan firman didasarkan pada pembacaan kita tadi.
Infokus bisa tampilkan. Yaitu dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Jadi Matius 5 ayat 1 sampai 12 menjadi firman Tuhan yang akan ketung renungkan, ketung pikirkan baik-baik di dalam hati ketung. Tadi ketung sudah baca, dan kalau ketung ingat bahwa dalam Matius tadi ada ucapan berbahagia, ada 9 ucapan berbahagia, dan ada ucapan juga tentang bersukacita dan bergembiralah. Saudara-saudara sekalian, ketua bisa bertanya, apa yang dimaksudkan di sini di dalam pembacaan kita? Kalau dibilang bahagia itu apa? Bagaimana ketua semua rasa? Kalau bilang bahagia, apa yang ketua rasa? Apa yang ketua pikir? Nah, kalau ketua perhatikan hidup ketua, maka ya ketua akan lihat di situ tentang beberapa hal, dan ini yang nanti ketua renungkan. Ketua bisa renungkan 3 hal di dalam ketua punya kebaktian ini, saudara-saudara sekalian. Ya, yaitu mengenai sumber kebahagiaan. Yang pertama, yang kedua adalah memiliki iman yang aktif, dan yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ketua mesti tanya, apa yang menjadi atau siapa yang menjadi sumber kebahagiaan ketong itu? Apa yang membuat ketong bahagia? Apa yang membuat ketong rasa senang? Ya, atau di dalam pembacaan tadi pakai kata beruntung. Apa yang bikin ketong rasa, ketong ini beruntung? Apa yang bikin ketong begitu? Nah, kalau ketong lihat lagi ketong pun pengalaman dalam hidup, maka menurut banyak orang, ketong akan lihat ada orang yang merasa beruntung, senang, kalau ketong punya uang dan harta. Itu yang pertama yang kalau kita perhatikan, itu yang pertama. Orang merasa beruntung, orang merasa senang, ya, orang merasa bahagia kalau punya uang dan harta. Nah, saudara-saudara, memang uang dan harta itu ketong perlu. Ya, betul keseng saudara-saudara sekalian. Ketong perlu uang. For ketong pun makan, for kasih sekolah anak-anak, ya. For ketong punya keperluan-keperluan yang lain, itu ketong perlu. Ketong sih bisa hidup dengan baik kalau sih ada uang. Uang perlu memang, saudara-saudara sekalian. Begitu juga dengan harta. Harta juga perlu. Ya. Ketong perlu rumah. Betul sih. Ketong perlu rumah kalau ketong tinggal. Ketong perlu alat-alat untuk ketong makan. Ya, ada piring, ada sendok, ada garpu. Ketong perlu pakaian. Untuk ketong mendandani ketong pun diri. Kita rasa ada orang yang saya rasa perlu pakaian toh. Nanti kong ada pakaian yang biasa, ada pakaian yang luar biasa. Nah, itu soal berikut. Tapi semua orang perlu pakaian. Nah, sekarang juga kalau kita bicara tentang harta yang penting itu HP. Betul kesing? Kita perlu HP. Karena kita pun dunia ini maju, saya kita perlu HP. Ada orang yang punya HP bagus atau yang biasa saja, ada yang punya bagus, ya. Tapi kita memang perlu HP. Kalau kita punya uang cukup, kalau kita punya uang banyak, kita
rasa ketong perlu motor le yang bisa bikin ketong lancar punya kegiatan. Kalau ada uang lebih, ketong rasa ketong perlu oto. Nah jadi saudara lihat, uang dan harta itu ketong memang perlu. Sing ada satu orang yang bilang sing perlu. Tetapi, ini akan pun tetapi yang perlu ketong ingat. Tetapi kalau uang dan harta itu menjadi tujuan hidup, akan jadi ketong pun tujuan hidup. Maka di situ uang dan harta akan berubah. Akan bukan jadi alat per ketong pun hidup, memperlancar ketong pun hidup, bikin ketong pun hidup jadi gampang. Tetapi akan jadi mamon, jadi ilah, jadi Tuhan for ketong. Dan oleh karena itu, ketong mau bikin apa saja untuk peroleh uang. Oleh karena itu, ketong bisa lihat, banyak orang mau tumpuk uang. So ada uang, mau tumpuk. So ada harta, mau tumpuk. Satu rumah yang cukup, 2 rumah, 3 rumah. Satu oto yang cukup, 2 oto, 3 oto. Banyak orang ingin, makin banyak uang, makin banyak harta. Orang pikir akan makin bahagia. Atau dengan kata lain, ketong jadi serakah. Atau ketong pakai bahasa Ambon, ketong jadi orang yang galojo, sing puas. Karena akan sudah jadi tujuan hidup. Ketong bikin apa saja untuk itu. Ya, ketong bisa mengerti. Karena itu orang berlomba-lomba. Sekali lagi, kumpul uang, kumpul harta, tambah. Karena rasa bahwa makin banyak harta, makin banyak uang, makin bahagia. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Kalau akan jadi tujuan hidup, maka orang jatuh untuk bikin hal-hal yang kurang bagus. Orang korupsi. Dan selama uang jadi tujuan hidup, korupsi hilang. Dan korupsi itu bukan saja terjadi di orang-orang yang bukan Kristen. Orang Kristen paling banyak lagi yang jatuh dalam korupsi. Sehingga akan pun ujung-ujung masuk penjara. Akan pun ujung-ujung sengsara. Jadi orang pikir kalau dapat uang banyak, dapat harta banyak, jadi senang. Tapi kalau akan jadi tujuan hidup, akan jadi mamon, maka yang senang itu jadi menderita. Itu bisa lihatkan di dalam ketumpung hidup sehari-hari. Hal kedua, saudara-saudara sekalian, yang orang pikir bikin senang itu adalah harta dan pangkat. Ini juga bikin orang jadi senang. Orang rasa beruntung kalau dapat pangkat naik, ya, atau jadi jabatan naik, nah, itu orang rasa paling senang. Dan oleh karena itu, karena orang rasa naik pangkat senang, betul, naik jabatan senang, betul, tapi kalau akan jadi tujuan, sekali lagi, maka orang bisa bikin apa saja. Orang bisa bikin apa saja untuk dapat pangkat dan naik jabatan itu. Dan kalau sudah apa, dong akan tahan akan dengan segala cara. Oleh karena itu, ketong lihat di dalam ketumpung hidup itu, orang pun persahabatan, orang baku tamang itu ada pemaksud. Sehingga ada baku tamang yang murni lagi kalau orang lihat jabatan dan pangkat sebagai tujuan. Sehingga ada orang yang berteman yang hati bersih, sehingga ada. Orang berteman karena nanti dia dukung beta. Nanti dia kasih beta jabatan. Nanti dia bantu beta supaya jabatan ini sing hilang dari beta. Akibatnya apa saudara-saudara sekalian? Orang mau bikin orang lain jadi korban. Orang yang pusing. Kalau beta naik, dia mesti jatuh. Supaya beta naik ganti dia. Apakah beta baik ke sing? Apakah dia baik sing? Orang yang pusing. Nah akibatnya memang orang yang macam begini nih
Orang yang hidup dalam rasa takut, takutan, jangan hilang jabatan. Nah oleh karena itu, apa saja orang berbisik dia telinga dia bikin rusak orang kah, kasih uang supaya jabatan tetap kah, itu dia bikin. Akibatnya jabatan yang pangkat saya bikin beruntung, tapi bikin buntung, bikin susah. Hal yang ketiga saudara-saudara sekalian yang bikin orang rasa beruntung adalah popularitas. Orang populer, orang suka, ya orang populer. Kalau orang dikenal, orang disanjung, orang populer. Ketua saya kalau masuk kebaktian di sini, kan ada TV kabel tuh, TV kabel masih ada kesing, masih itu orang suka. Karena apa? Ketua pemuka tampil di televisi, orang bisa lihat. Jadi kecil tapi ketua suka, ya tuh. Apalagi jadi vocal group atau solo atau trio, orang suka. Popularitas itu memang orang senang sekali saudara-saudara sekalian. Dan orang bikin hati jadi bahagia. Tapi ketua tahu bahwa para artis itu supaya don tetap tampil bagus, ya, don pakai narkoba. Don pakai narkoba. Yang mengakibatkan apa? Don terjerat hukum. Belum lagi pindah agama. Supaya lebih populer pindah agama. Nah akibat akhir dari itu adalah kita tahu banyak orang yang pakai artis-artis terutama ya, yang pakai narkoba banyak itu akhirnya overdosis. Banyak artis yang di dunia ini, bukan di Indonesia saja tapi di dunia ini yang mati karena overdosis. Ya. Jadi yang dirasa bisa menggembirakan tapi justru bikin keton susah. Hal keempat saudara-saudara sekalian, yang bikin orang senang itu adalah seks. Saudara semua, seks itu anugerah Tuhan yang membahagiakan suami dan istri dalam rangka membangun keluarga, membangun rumah tangga. Tetapi kalau seks jadi tujuan hidup, maka dia akan menjadi hal yang paling penting. Kalau kita pembini suka kelihatan susah digigemu, badan susah yang bagus lagi, kita cari yang lain. Atau kalau kita pun laki badan sem begitu bagus, sem bersemangat lagi, ya ibu bapak tahu polda kesem polda, poro lebih dada. Rasa kita pun suami ini sing pantas saya susah jadi leh, cari yang lain. Perselingkuhan menjadi akibatnya. Orang selingkuh karena lihat seks sebagai tujuan itu. Selain itu saudara-saudara sekalian, seks juga diperdagangkan. Ya kalau ketuan dulu tahu ada rumah pelacuran sampai sekarang kali masih ada. Ya. Dulu di Batu Merah tuh. Ibu Bapak tahu kah? Saya ada yang tahu itu artinya bagus. Kalau ada yang tahu, ketum pikir-pikir ya. Tapi kalau saya ada yang saya tahu, itu bagus. Saudara lihat waktu kompleks pelacuran tuh ada di Batu Merah. Orang-orang Batu Merah protes tuh. Tapi ada yang bilang, jangan protes ya apa-apa. Mengapa sih apa-apa? Karena yang datang di situ umumnya adalah orang-orang Kristen. Nah sekarang ada seks online. Ya. Tapi akan ujung-ujung sama saja saudara-saudara sekalian. Seks online itu melanggar hukum. Jadi ya, barang-barang yang dirasa membahagiakan justru menjadi akibat yang bikin keton sengsara. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, apa hal ini yang orang banyak bilang menjadi sumber kebahagiaan, sebenarnya tidak.
Betul ada rasa suka di situ, tetapi rasa bahagia itu bukan bahagia yang sejati. Sebab akhir daripada orang mengejar harta, uang, pangkat, jabatan, popularitas, dan seks adalah penderitaan. Ketong bisa lihat akan di dalam ketumpung hidup dari hari ke hari. Kalau begitu apa yang menjadi sumber kebahagiaan itu? Kalau orang banyak bilang apa hal, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan yang ketong baca tadi bilang, yang menjadi sumber kebahagiaan yang murni, kebahagiaan yang sejati, itu yang lain dari Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Sebagai orang Kristen, kita yakin bahwa Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Dan oleh karena itu kita taruh Tuhan di muka. Kita jadikan Tuhan tujuan hidup. Kita hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup adalah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kita yakin kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan bahagia. Dan kebahagiaan itu akan ada orang yang bisa ambil dari kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kebahagiaan itu, rasa beruntung itu, rasa senang itu akan dari luar, akan dari dalam ketumpung hati. Hati yang terbuka untuk merasakan cinta kasih Tuhan. Setiap orang yang telah membuka hatinya untuk merasakan cinta kasih Tuhan akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, ucapan Tuhan Yesus yang kita baca ini disampaikan kepada jemaat Matius yang pada waktu itu mengalami banyak tantangan. Dong waktu semula dianggap bagian dari orang Yahudi, tapi orang Yahudi pada akhirnya yang suka. Orang Yahudi tolak dong boleh datang di sinagoga, boleh datang di dalam ibadah Yahudi. Dong ditolak. Malah ada doa yang dengan sengaja minta Tuhan kutuk orang-orang Kristen pada waktu itu ya, pada waktu jemaat Matius. Oleh karena itu orang-orang jemaat berkumpul beribadah di rumah-rumah. Belum lagi dari pemerintah Romawi yang melihat orang-orang Kristen sama dengan orang Yahudi dan karena itu ditindas juga. Tetapi walaupun mereka ditindas, walaupun mereka diperlakukan dengan tidak adil, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena iman yang mereka miliki tidak bisa diambil dari mereka. Karena sumber kebahagiaan yaitu Tuhan tidak bisa diambil dari mereka. Dan oleh karena itu walaupun mereka ditindas mereka berkembang. Mereka ditindas mereka terus bertumbuh. Dan bisa menyebar kemana-mana sampai di Ketong juga. Dan khotbah di bukit yang tadi Ketua baca itu mulai dengan bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, berbahagialah orang yang beruntung ya karena dekat dengan Allah. Sebab miskin di hadapan Allah itu berarti Ketua mengandalkan Tuhan. Ketua menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Kita berpegang kepada Tuhan. Sekali lagi, menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah adalah menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang tahu bahwa Tuhan yang menjadi ketumpung kekuatan, yang menjadi ketumpung hikmat dalam menghadapi hidup ini. Dan oleh karena itu, ketua menjadi kuat, mampu bertahan di dalam kondisi apapun. Dan saya yakin bahwa pengalaman Matius, jemaat Matius adalah juga pengalaman kita. Dan saya yakin juga bahwa kita semua, saudara dan saya, menjadi orang-orang yang bisa bertahan hidup di tengah-tengah berbagai goncangan karena Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan itu berarti saudara-saudara, beriman itu berarti menjadi beriman secara aktif. Beriman secara aktif. Nah ini hal yang terasa penting for ketum.
Karena apa? Kalau ketong bilang ketong senang, ketong beruntung, itu bukan apa yang ketong dapat saja. Betul, ketong dapat. Anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan, itu ketong dapat. Itu membuat ketong beruntung, membuat ketong hati senang. Tapi bukan itu saja. Sebab bahagia bagi orang Kristen itu berarti ketong dapat sesuatu, tetapi ketong juga kasih sesuatu. Itu bahagia dalam orang-orang Kristen. Ketong terima, tapi ketong kasih juga. Jadi kalau di dalam pembacaan kita bilang berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, maka miskin di situ pun arti dua. Miskin yang sungguh-sungguh miskin, yang kurang, hidup yang berkekurangan, itu. Nah kalau orang yang berkekurangan tetapi mengandalkan Tuhan, itu berarti dia tetap bekerja keras sebab tahu Tuhan akan memberkati apa yang dia kerjakan. Orang-orang yang berkekurangan yang mengandalkan Tuhan, itu akan menjadi orang-orang yang terus membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi dia. Dan dia akan berkembang. Tapi arti yang kedua ada juga saudara-saudara sekalian, orang yang miskin di hadapan Tuhan juga bukan bagi orang-orang yang hidup berkekurangan saja, tapi juga orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya harta. Orang-orang yang berharta yang mengandalkan Tuhan akan menjadi orang-orang yang punya hati terbuka, yang kaya akan kemurahan. Orang-orang yang seikat pun hati di harta, tapi yang mau bagi dengan yang lain. Dengan demikian persekutuan jemaat menjadi persekutuan yang kuat. Sebab apa? Sebab kita berbagi satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Dan kita mengalami kerajaan Allah, yaitu damai, sejahtera, keadilan, kebenaran bagi kita. Berbahagia saudara-saudara sekalian bagi orang Kristen sekali lagi. Itu berarti ketong dapat dari Tuhan, ketong dapat sesuatu dari sesama ketong, tapi juga ketong kasih sesuatu for Tuhan, for sesama ketong. Memberi dan menerima adalah dua hal yang perlu ketong ingat. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini penghayatan ketong terhadap kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang membuat ketong kuat satu dengan yang lain, saling menopang, sehingga ketong mampu berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup di dalam hidup ini. Nah, kalau ketong bicara tentang tantangan hidup saudara-saudara sekalian, maka ketong bisa bagi itu atas dua. Nah, tantangan itu bisa datang dari luar, juga tantangan bisa datang dari dalam. Tantangan yang datang dari luar bisa macam-macam, bisa sakit, bisa kegagalan, bisa kurang uang, ya bisa miskin, bisa macam-macam. Tapi kalau tantangan itu dari luar, saudara-saudara sekalian, ketong bisa menghadapinya. Bersama-sama ketong bisa menghadapinya dan mengatasinya. Tapi tantangan yang berat adalah tantangan yang datang dari dalam ketong sendiri. Kalau ketong punya hati, sehingga menjadi hati yang terbuka kepada Tuhan, maka ketong akan mengalami kesulitan yang sungguh-sungguh luar biasa. Hati yang terbuka kepada Tuhan yang membuat ketong menjadi orang asing satu terhadap yang lain. Ketong hati yang tergerak untuk saling membantu. Ketong mata tak tutup untuk melihat orang-orang punya kesusahan dan kekurangan. Dan itu yang paling berat yang dihadapi. Perubahan yang besar harus terjadi dari ketong hati. Kalau ketong berubah di dalam ketong hati, maka ketong bisa mengubah orang lain. Kalau ketong berubah di dalam ketong hati, ketong bisa melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup ini.
Ya, itu bukan sesuatu yang mustahil, saudara-saudara sekalian. Di dalam perjalanan hidup ketemu di dunia ini, kita bisa kasih contoh 3 tokoh besar yang mengalami perubahan di dalam hati dan dia berdampak pada orang lain, berakibat kepada orang lain. Saudara-saudara tentu kenal Bunda Teresa, ya, Bunda Teresa. Dia asal dari Albania, kemudian dia pergi ke India dan dia tersentuh oleh Tuhan ketika melihat penderitaan orang-orang itu. Di India itu ada kasta-kasta, tapi yang dia perhatikan adalah orang yang di luar kasta, orang yang tidak tersentuh oleh apapun. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia telah disentuh lebih dulu oleh Tuhan. Tokoh berikut itu Martin Luther King Jr. di Amerika, seorang pendeta kulit hitam yang juga berubah di dalam hatinya sehingga dia berjuang supaya ada kesejajaran di antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Rasialisme dihapuskan. Dia memang mati ditembak oleh orang yang suka dia. Tapi akibat perjuangannya, orang hitam dan orang putih bisa sama-sama. Obama bisa jadi presiden oleh karena Martin Luther King Jr. Contoh yang ketiga, saudara-saudara sekalian, Nelson Mandela. Saudara pernah ingat juga nama itu ya, seorang pemimpin di Afrika Selatan. Juga begitu. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat di mana perbedaan kulit juga begitu. Orang kulit putih dan orang Afrika kulit hitam ada beda. Tetapi dia berjuang untuk menghapus itu. Dan ketika dia jadi presiden, dia sering membabi buta balas dendam, dia melakukan penelitian dalam komisi keadilan dan perdamaian untuk semua. Jadi saudara-saudara sekalian, kebahagiaan itu harus muncul dari hati ketemu. Hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang terbuka untuk mengalami cinta kasih Tuhan. Dan kalau kita punya hati yang terbuka, ketemu akan bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Masalah dalam keluarga, kalau hati suami dan istri terbuka untuk Tuhan, disentuh oleh cinta kasih Tuhan, kita bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga. Kalau masalah-masalah di antara orang tua dan anak, bisa diselesaikan kalau orang tua dan anak membuka hatinya kepada Tuhan dan bisa diatasi. Begitu juga dengan masalah-masalah yang lain. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kita harap ketika saudara-saudara mendengar firman Tuhan ini, jangan dengar lah habis itu lupa, tapi dengar lah pelihara akan, jaga akan di dalam hati. Sebab Tuhan Yesus bilang, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita harap Pak Saudara dan beta menjadi orang-orang yang berbahagia karena ketun dengar tuh firman Tuhan, ketun sing lupa akan, ketun jaga akan dalam ketun hati, dan ketun hidup menurut apa yang Tuhan mau. Amin. Mari saudara ketum berdiri sama-sama dengan Allah pun orang-orang dari segala tanpa dan zaman telah mengaku ketumpung percaya di muka Antua. Mari ketum semua bilang begini. Beta percaya pada Allah Bapa,
dapat salib, matilah dapat kubur. Tua turun ke orang mati pun dunia, lah hidup kembali pas akang pun lusa. Naik ke surga, duduk di Allah pun sebelah kanan, lah pegang parenta sama-sama dengan tua yang pun kuasa per semua yang ada. Tua nanti jadi hakim per semua orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Kita percaya per Allah pun roh, kita percaya kalau Allah supini katompa jadi Yesus pun orang-orang. Yang taika jadi satu di antara dunia ini. Sama-sama terima apa yang mulai dari Antua. Kita percaya kalau Antua kasih ampun katong pun dosa-dosa, nanti kasih hidup katong pun badan kembali. Katong hidup terus-terus dengan Antua. Mari silakan duduk kembali. Saudara sekalian, kita akan dengar pujian dari Kemitraan Sektor Anggrek. kemegahan dunia ini dan kenikmatannya takkan abadi. Semua akan lenyap, semua akan binasa, hanyalah sementara. Pujilah nama Tuhan, ya keselamatanmu, ya Raja semesta alam. Nyanyilah bagi Dia, nyanyilah dengan sukacita. Semua sujud bagi Dia, semua yang percaya, semua yang mengasihi Dia. Karena Dia Tuhan.
Percayalah pada Yesus dan sembahlah Dia karena kuasa-Nya yang kekal selamanya. Pujilah nama Tuhan, Dia keselamatanmu, Dia Raja semesta alam. Nyanyilah bagi Dia, nyanyilah dengan sukacita. Sembah sujud bagi Dia, semua yang percaya, semua yang mengasihi Dia. Karena Dia Tuhan, pencipta semesta alam. Pencipta semesta alam. Pujilah nama Tuhan, Dia keselamatanmu, Dia Raja semesta alam. Nyanyilah bagi Dia, nyanyilah dengan sukacita. Sembah sujud bagi Dia, semua yang percaya, semua yang mengasihi Dia. Karena Dia Tuhan, pencipta semesta alam. Karena Dia Tuhan, pencipta semesta alam. Terima kasih untuk pujiannya, Kemitraan Sektor Anggrek. Saudara-saudara jemaat, ini keton diberi kesempatan untuk memberi keton punya persembahan masing-masing. Pasudarae, mari katong kasih katong pun tanda minta dangke par Allah dengan hati senang, tagal Allah pun sayang par katong semua sempurna habis-habis. Katong menyanyi dari lagu GPM 166, ayo bawa persembahan ayat 1 sampai selesai, dan 173 kami syukurkan berkat-Mu ayat 1 sampai selesai. Sambil persembahan diambil. Bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah dengan tempat syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah, bawalah,
Jemaat mari. Yang jadi korban Saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian sekali lagi dari Ukulele Orchid Ensemble.
Saudara jemaat semua, mari kita tenangkan hati, kita arahkan ketumpung hati dan pikiran kepada Tuhan, lalu kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberi kami kesempatan beribadah bersama, dan kami mohon kiranya ibadah ini diberkati Tuhan, pemberitaan firman kiranya diberkati Tuhan, persembahan-persembahan kami kiranya diberkati Tuhan, dan seluruh akta kami kiranya diberkati Tuhan, supaya hidup kami bisa menjadi hidup yang baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami setiap hari, mulai dari dalam keluarga kami masing-masing, juga di dalam jemaat dan masyarakat. Kami bersyukur ya Tuhan, bersama-sama dengan semua saudara yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan selama minggu ini. Kami tahu semua berkat itu berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka di usia yang baru untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara, ibu bapa yang mengalami tantangan-tantangan hidup. Tuhan ada dan berkaryalah di tengah-tengah mereka, supaya mereka tetap kuat dan terus menjadi anak-anak-Mu, melewati berbagai macam tantangan, bahkan penderitaan hidup mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pak Ulis Saetapi yang telah memperoleh pemulihan kesehatan setelah dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan terus memberkatinya supaya ia makin sehat dan dapat beraktivitas dengan baik, termasuk beribadah bersama jemaat-Mu. Kami bersyukur dengan klub bola Sarafin yang telah memperoleh kesempatan untuk menjadi juara 3. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka, kasih hikmat untuk terus meningkatkan keterampilannya, sehingga setiap pertandingan mereka bisa memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara yang telah menyelesaikan tugas maupun yang mulai melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektan. Kami bersyukur bersama-sama saudara Filtos Mendes yang telah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai kolektan. Demikian juga dengan Priska Elkel, Ibu Priska Elkel yang juga telah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai kolektan. Kami bersyukur juga dengan saudara Filtos Mendes yang telah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pengurus pemuda, dan Ibu Yolanda Lumalesi sebagai pengurus unit. Tuhan kiranya memberkati mereka terus di dalam aktivitas mereka, baik di dalam aktivitas jemaat maupun hidup mereka sehari-hari. Kami bersyukur atas kesediaan dari saudara Melkianus Michael Pelupesi untuk menjadi kolektan, Hokkaido Alti Sapulete juga untuk menjadi kolektan, demikian juga Junet Carol Mendes sebagai pengurus pemuda, dan Ibu Herawati Ibur sebagai pengurus unit. Tuhan kiranya memberi hikmat dan kekuatan kepada mereka supaya tanggung jawab mereka dapat mereka selesaikan dengan baik selama tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dapat mereka selesaikan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup mereka. Dan bersyukur ya Tuhan bahwa anak-anak dari Ukulele Orchid Ensemble maupun vokal grup kemitraan sektor anggrek telah turut berpartisipasi dalam ibadah kini. Berkenan Tuhan memberkati mereka baik di dalam kegiatan-kegiatan peribadahan maupun hidup mereka
masing-masing. Dan kiranya anak-anak ini dapat terus bertumbuh di dalam kemurahan Tuhan saja. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati semua saudara yang mengambil tanggung jawab di dalam ibadah ini, baik sebagai majelis jemaat bertugas maupun kolektan, juga saudara-saudara yang membawa pujian tadi, saudara-saudara yang bertugas untuk sound system dan multimedia, saudara-saudara tua agama, ibu bapak tua agama, Tuhan tolong dan berkati mereka semua. Demikian juga dengan seluruh majelis jemaat. Kami berdoa untuk para pendeta, juga Pak Sampe yang umur sudah makin tinggi, kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan yang baik untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap kali. Demikian juga dengan para pendeta lainnya dan seluruh majelis jemaat. Kiranya mereka dipenuhi oleh Roh-Mu sehingga mereka berhikmat dalam mengembangkan pelayanan yang bermutu dari jemaat-Mu ini. Kami berdoa ya Allah Bapa bagi gereja kami, Gereja Protestan Maluku, Tuhan kuatkan dan beri hikmat kepada MPH Sinode, MPK Klasis, maupun juga para pengantar jemaat, ketua majelis jemaat di seluruh Pulau Ambon ini. Kiranya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati pemerintah kami, baik Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, dan para pejabat tinggi lainnya di pusat, Pak Gubernur dan seluruh stafnya di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, demikian juga pejabat wali kota Ambon dan para pemimpin di kota-kota lainnya dan kabupaten di seluruh Maluku dan Maluku Utara. Tuhan kasih hikmat bagi mereka untuk mengembangkan pemerintahan yang mensejahterakan banyak orang, dan di mana keadilan bisa diraih oleh setiap orang sebagai warga negara Republik Indonesia ini. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa hidup kami seluruhnya kepada Tuhan, sebab kami tahu Tuhan yang menjadi sumber hidup kami, sumber kebahagiaan kami. Kiranya kami memperoleh kebahagiaan kami di dalam Tuhan, dan kami bisa berbagi kebahagiaan pula dengan sesama kami dalam hidup kami sehari-hari. Hidup yang tidak mudah kini ya Tuhan, kami bisa jalani oleh karena Tuhan yang memberi kekuatan dan hikmat bagi kami semua. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya rahmat dan kasih sayang-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami semua. Dan kiranya hidup kami terbuka di hadapan Tuhan, untuk Tuhan nilai, untuk Tuhan kuatkan, dan untuk Tuhan berkati kami dari waktu ke waktu. Anak-anak kami sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam setiap jenjang pendidikan, baik dari prasekolah maupun sampai ke universitas. Kiranya mereka mengalami hari-hari berkat Tuhan dalam upaya mereka menguasai ilmu dan teknologi dan menjadikan mereka orang yang berguna bagi sesamanya pada waktunya. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal kami masing-masing dengan kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan kami. Engkau mengenal kami dengan harapan-harapan kami dan kecemasan-kecemasan kami. Kami membawa itu semua kepadamu ya Tuhan. Dengarlah doa dan harapan kami ini yang kami sampaikan kepadamu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Sio ketumpung Bapa di sorga, kita minta biar semua orang taruh hormat pada Bapa. Kita minta biar Bapa perintah semua orang di dunia ini. Dan biar Bapa pun mau jadi dunia ini sama dengan yang jadi di sorga. Kita minta biar Bapa kasih makanan yang ketong perlu, perketong makan hari ini. Sio Bapa tolong kasih ampun ketong pun dosa-dosa jua, sama dengan ketong su kasih ampun
orang-orang yang bikin salah per katong. Lajang kasih tinggal katong dapat coba per bikin dosa. Mal kasih selamat katong jua dari setan pun raja pun kuasa. Tagal Bapa tu raja dan pun kuasa por semua-semua dan yang pantas por dapat puji terus-terus. Amin. Saudara semua, Allah supilih dan utus katong berkasih terang dunia ini terus-terus. Lah katong ni siap para bikin akan kabalong. Ya, katong siap para kasih terang dunia ni. Katong mau selalu kerja para roba katong pun diri, jemaat dan semua orang iko Allah pun mau. Saudara katong bisa jadi orang-orang yang bawa hal-hal baik yang Allah mau para gereja dan katong pun firman kasing. Katong bisa jadi tukang jaga domba yang baik dan jadi domba-domba yang dengar-dengaran, sing hilang jalan dan sing kejahatan para orang-orang di sabala katong kasing. Katong bisa Tuhan, mar katong ni sadar kalau katong sing bisa berjalan sendiri. Katong mesti baku gandeng satu deng lain. Katong perlu Allah pun orang-orang deng jemaat semua pun tangan. Malah lebih penting lagi katong perlu Tuhan pun tangan parpimpin deng hentar katong. Saudara jemaat, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan menyanyikan nyanyian 218 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilakan berdiri. Suruh masuk ke dalam dunia, jadi terangin atau langkah baik-baik, jangan sampai cilakai, jangan tinggal diam, mari katong baku gandeng dalam satu hati. Satu gandong dalam Tuhan. Kau maju lawan arus dunia yang suancure. Mari minta Tuhan Yesus kasih kuat berkatong, jangan tinggal diam, mari katong baku gandeng dalam satu hati, satu jantung. Saudara, kalau ketong semua siap ketong pun diri dan sungguh-sungguh per Allah utus dan siap ketong pun hati paroba hidup dan kalakuan jadi lebih baik ikut Tuhan pun mau angka hatilah terima antua pun janji berada sama-sama dengan ketong semua. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Amin.
duduk untuk saat teduh.